Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Kita mau patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena cintanya Tuhan, anugerahnya, kesempatan yang luar biasa ini kita masih diberikan supaya kita mau masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita, mereka punya keterbatasan. Mereka nggak bisa datang kepada Tuhan karena banyak keterbatasan. Kita mau bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kelimpahan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari ini. Sebab itu teman-teman, jangan tanggung-tanggung datang kepada dalam hadirat Tuhan. Lepaskan semua bebanmu, tanggalkan semua apapun yang sedang mengikat kamu pada hari ini, pada saat ini. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Sang Kreator yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Yuk teman-teman, siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mengakui Tuhan, hanya Kaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau lawat kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus, limpahi kami Tuhan. Kami rindu dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Baharui setiap kami Tuhan, baharui hidupku Tuhan dengan Roh-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan sama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Oh, benar Tuhan, ketika kami terpaut kepada Tuhan, dunia tak mampu menjauhkan kami dari Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau hanya terpaut kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Allah. Kalau sebentar Tuhan boleh mengizinkan kami untuk dibaharui, ditegur Tuhan, untuk diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, kami patut bersyukur Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhanlah yang mampu menguatkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang akan ditabur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan ini boleh menjadi pembaharuan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan, makanan rohani yang sangat nikmat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Luar biasa, ya sudah siap.
senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online kali ini, di minggu ini. Meskipun secara online, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk kita tetap memuji Tuhan, untuk kita tetap mendengarkan bagaimana apa yang Tuhan ingin sampaikan sama kita. Nah, kalau kalian masih ingat 2 minggu kemarin dan minggu kemarin, kita itu tetap membahas tentang harapan ya, sesuai dengan tema di bulan ini, di bulan Juli ini kita mengangkat tema tentang harapan, berharap. Oke, Komia sudah bagikan juga di minggu pertama kemarin bagaimana harapan itu sih sebenarnya dan apa itu harapan. Oke. Kemudian di minggu kemarin Karoyan juga sudah membagikan tentang harapan yang mengecewakan dan harapan yang tidak mengecewakan. Yang pastinya harapan yang mengecewakan itu adalah harapan yang kita taruh di dunia ini, dan harapan yang tidak mengecewakan adalah harapan yang kita taruh hanya di dalam Tuhan saja. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana berharap dalam ketidakpastian. Kita tahu bagaimana kita hidup di dunia ini pasti tidak akan jauh dengan yang namanya perubahan, ketidakpastian, dan mungkin nggak akan selalu bisa kita tebak. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang ketidakpastian itu berbicara tentang akan selalu ada perubahan. Entah itu berubah menuju arah yang baik atau mungkin berubah menjadi mungkin yang tidak baik. Oke. Kemudian ketidakpastian itu berbicara tentang tidak sesuai rencana. Mungkin kita dalam hidup kita punya rencana, kita punya impian, kita punya keinginan yang pengen kita capai, tapi kadang dalam kehidupan kita mungkin nggak semuanya kita bisa capai, karena dalam hidup ini nggak ada yang pasti. Dalam selama kita hidup, mungkin kita sering merasakan bahwa bagaimana kehidupan ini gak ada yang pasti di dalam hidup ini. Oke. Kemudian ketidakpastian berbicara tentang tidak bisa ditebak. Contoh kayak mungkin kayak cuaca. Dalam sehari-hari kita bisa melihat bagaimana cuaca, atau mungkin dalam bahkan setahun juga ya, kita melihat bagaimana cuaca terus berubah. Mungkin dulu kita sering lihat juga di TV ada ramalan cuaca, tapi makin kesini cuaca makin nggak bisa ditebak. Kadang kalau dulu kan ada yang namanya musim hujan, musim panas, tapi kalau misalnya kita lihat atau kalian perhatikan akhir-akhir ini gitu ya, dari beberapa tahun ke belakang, yang namanya musim hujan atau musim kemarau atau kering itu tuh kayak yang nggak pasti. Tiba-tiba bisa jadi hujan, tiba-tiba panas, gitu kan. Nah, ya sama dengan kehidupan kita, ya itulah kehidupan. Kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bisa bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, gitu kan. Dan yang namanya ketidakpastian akan selalu diwarnai dengan adanya masalah atau polemik dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga bisa melihat gitu kan bagaimana keadaan saat-saat ini, bagaimana kita sedang mengalami namanya pandemi gitu kan. Kita mungkin kaget gitu pada saat pandemi ini muncul, karena sebelumnya kita hidup normal-normal aja kan. Begitu ada pandemi, kita mulai namanya PSBB, kemudian ada PPKM juga, sehingga kita diem di rumah, sekolah jadi di rumah juga, kerja dari rumah juga gitu kan. Kita mulai membiasakan kebiasaan baru gitu, new normal. Kita pergi keluar juga kita pakai masker, kita jaga jarak gitu kan, kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer gitu kan, kita lebih aware lagi sama kesehatan kita gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana perubahan di dalam kehidupan kita gitu kan, baik dari dalam diri kita maupun lingkungan kita maupun keadaan dunia ini gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, memang nggak ada yang pasti gitu kan di dalam dunia ini. Selama kita hidup, yang namanya ketidakpastian itu akan selalu ada. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau ilustrasikan kehidupan kita itu kayak kita lagi berlayar di tengah lautan. Oke. Nah, ibaratnya kita itu adalah kapal. Kita di dalam kapal itu, kemudian kehidupan kita itu tuh bagaikan lautan. Dan dermaga pada saat kita pertama kali naik perahu itu, dan mungkin kita mau menuju ke dermaga yang mana atau mungkin ke pelabuhan mana, itu adalah tujuan kita. Dalam kehidupan kita juga sama seperti itu kan. Kita punya yang namanya diri kita fisik,
rohani gitu kan, pikiran dan segala macam, itu adalah kendaraan kita atau kapal kita yang kita jalani, yang kita pergunakan sehari-hari dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-harinya gitu kan. Lautan itu sama dengan kehidupan kita, apapun yang kita alami gitu kan. Nah itu seperti laut yang dialami oleh kapal juga gitu. Dan dermaga adalah tempat tujuan dari si perahu itu, atau mungkin dari nelayan tersebut itu adalah tujuannya. Pelabuhan, dermaga itu adalah tujuan. Sama dengan kehidupan kita juga, kita mungkin punya tujuan, aku pengen mencapai ini, aku pengen mencapai ini, aku pengen mencapai ini gitu kan. Nah itu adalah tujuan, dan itu kita ibaratkan sebagai dermaga yang dimana pada saat kita berlayar itu adalah yang kita tuju. Okay? Nah kalau misalnya kita lihat, misalnya kita bayangkan juga ya, kita sebagai nelayan, kita saat sedang berlayar, kita berada di tengah lautan, kita mulai berangkat dari dermaga atau mulai berangkat dari pelabuhan, kita jalan. Mungkin pada saat itu kita lihat juga cuaca sedang baik, makanya kita bisa jalan gitu kan. Kadang kalau misalnya nelayan pada saat mereka mau berangkat gitu kan, mau menjala ikan, mereka pasti melihat dulu cuacanya, apakah sedang hujan. Kalau sedang hujan rata-rata tidak akan pergi, karena ombaknya sedang tidak, pastikan ombaknya juga besar dan mungkin arusnya juga lebih besar gitu kan, sehingga kapal mungkin bisa oleng atau seperti apa gitu kan. Jadi meminimalisir resiko sehingga mereka tidak pergi pada saat cuaca sedang tidak baik gitu kan. Tapi pada saat cuaca baik mereka pergi gitu kan. Nah pada saat mereka pergi, kita nggak akan kita sebagai nelayan, misalnya kita sebagai nelayan, kita nggak akan pernah tahu di laut itu akan seperti apa. Mungkin hari itu bisa cerah seharian, atau mungkin pada saat kita udah nyampe di tengah tiba-tiba badai gitu kan, ombak, terus kemudian arus makin besar dan segala macamnya, kita oleng dan wah kita panik dan segala macamnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat di dalam perahu sendiri itu tuh ada beberapa komponen, dan yang paling penting itu adalah setir dan mesin. Setirnya dan mesinnya juga, karena untuk mengarahkan dan untuk berjalan ke tujuan kita, ke mana kita mau berlabuh, kemana kita mau, mungkin kita mau nangkap ikan di laut yang sebelah mana, di sebelah mananya, atau kita mau berlayar kemana gitu kan. Nah itu memang penting. Tapi ada satu alat yang paling penting di sebuah kapal, di sebuah perahu, itu adalah jangkar. Oke? Nah kalau misalnya kalian belum pernah lihat jangkar, mungkin kalau kalian pernah nonton film SpongeBob lah. Kalau di film SpongeBob itu jangkar itu sebagai kayak alat marble-marblenya gitu yang suka diangkat terus dilempar-lempar kayak gitu. Nah jangkar itu bentuknya seperti itu. Jangkar itu fungsinya adalah untuk sebagai tumpuan perahu pada saat, atau kapal pada saat mereka berhenti, mereka menurunkan jangkar supaya si jangkar itu nyampai ke batu karang atau nyampe ke dasar laut, supaya pada saat mereka berhenti, perahu berhenti, ada arus air, ada ombak dan segala macamnya, mereka tetap stay, perahunya tetap stay dan tidak akan kemana-mana selama si jangkar itu tetap ada di dasar laut dan tetap ada di batu karang gitu kan, di dasar laut, sehingga kapal itu tidak oleng dan tidak kemana-mana, stay di tempat karena ada jangkarnya itu gitu kan. Nah itu penting kenapa di perahu atau di kapal laut, karena pada saat mereka berhenti di tengah lautan atau mungkin mereka berhenti di dermaga, itu pasti menurunkan jangkar supaya kapalnya tidak kemana-mana, kapalnya tidak oleng, dan mereka bisa tetap stay, mereka bisa tetap istirahat dengan tenang, mereka bisa makan dengan tenang. Nah seperti itulah fungsi dari jangkar. Nah kalau misalnya di Alkitab, jangkar itu diibaratkan dengan pengharapan. Jadi harapan kita itu diibaratkan dengan jangkar atau sauh. Oke. Saya mau bacakan ayat di Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Oke, di sini dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebagaimana jangkar adalah jangkar yang ada di perahu dan kapal itu adalah jangkar yang kuat, yang pastinya sangat kuat dan berat supaya bisa menahan arus air pada saat menerjang
kapal atau perahu kita gitu kan. Nah, sama seperti pengharapan di dalam kehidupan kita, itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pada saat kita mengalami yang namanya ketidakpastian di dalam hidup kita perlu yang namanya pegangan. Kita perlu yang namanya tumpuan hidup, senderan hidup. Dimana kita mungkin kalau misalnya kita berdiri lama-lama atau mungkin kita habis lari dan segala macamnya, kita pasti melakukan yang namanya pegangan entah itu ke teman kita, mungkin itu atau enggak ke tembok seperti ini, atau mungkin ke batang pohon dan segala macamnya. Kita perlu yang namanya pegangan di dalam hidup kita. Seringkali kita takut pada saat kita menghadapi hal yang tidak pasti, pada saat kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, gitu kan? Kadang kita nggak malu pada saat kita nggak punya pegangan. Contoh kecil, pada saat mau ke Alfamart, kita nggak bawa duit nih, kita pasti nggak akan tenang. Kita pasti akan takut, aduh gimana ini nggak bawa duit, nanti bayar pakai gimana, ntar mau beli ini apa, segala macam. Makanya kita perlu pegangan. Kalau misalnya dalam hal barusan, mungkin pegangannya uang, gitu kan? Kita buat bayar parkir, buat bayar barang-barang yang kita beli, gitu kan? Nah, tapi dalam kehidupan kita, apa sih sebenarnya yang harusnya kita pegang gitu? Apa yang harus menjadi tumpuan kita dalam kehidupan kita gitu, supaya kita bisa menghadapi yang namanya ketidakpastian di dalam hidup ini, gitu kan? Karena yang namanya hidup, ketidakpastian itu akan selalu ada dan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi, gitu kan? Di Matius 6 ayat 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi Tuhan juga udah info kepada kita dan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita hidup di dunia ini, setiap harinya pasti akan ada kesusahan atau mungkin ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tapi kalau misalnya kita punya jangkar yang kuat, kita punya harapan yang kuat, gitu kan? Nah, kita pasti mempunyai kekuatan lebih di dalam Tuhan. Gitu. Oke, nah pada saat kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, pada saat kita menghadapi masalah, itu kan sama dengan halnya nelayan di tengah lautan. Pada saat mereka di tengah laut, mereka menghadapi yang namanya mungkin arus yang semakin besar, badai dan segala macamnya. Mereka nggak akan mungkin terus untuk maju, karena yang pasti pada saat terjangan ombak atau mungkin arus semakin besar, pada saat mereka makin maju, kapalnya atau perahunya mungkin bisa terhantam oleh ombak dan terbalik, mungkin akan hancur juga dan tenggelam ujung-ujungnya. Nah, sama dengan kehidupan kita, pada saat kita mempunyai masalah, pada saat kita menghadapi masalah, gitu kan? Mungkin kadang kita seringkali menggunakan emosi kita, seringkali kita juga menggunakan yang namanya ego kita untuk kita terus maju menghadapi masalah dan segala macamnya. Padahal yang kita perlukan apa? Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi arus yang besar, yang harusnya kita lakukan pertama adalah kita stay, kita diam dulu, kita turunkan jangkar kita. Biarkan jangkar itu sampai kepada dasar laut, ke batu karang yang keras, yang kuat, gitu kan? Supaya kita tetap bisa stay. Pada saat kita stay, kita bisa menenangkan diri kita. Kita bisa menenangkan diri kita, kita bisa ambil tarik nafas dulu, dan kita bisa mungkin berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini harus kayak gimana sih? Dan pada saat sama juga nelayan, pada saat mereka menghadapi arus yang kuat atau badai di tengah lautan, mereka pasti perlu untuk stay, untuk diam dulu, melihat sampai keadaan badai atau mungkin ombaknya mereda dan segala macamnya, mereka baru lanjut jalan. Nah, kita perlu yang namanya untuk rest, untuk istirahat pada saat kehidupan kita sehari-hari juga, gitu kan? Kita nggak mungkin kita beraktivitas 24 jam tanpa tidur, itu sangat tidak mungkin, gitu kan? Mungkin aja 1-2 hari setelah itu pasti kita tepar, kita butuh istirahat. Nah, dalam kita istirahat itu tuh kita di recharge, tubuh kita merecharge tenaga supaya kita bisa menghadapi, kita bisa
melakukan kegiatan lagi selanjutnya dengan lebih fresh lagi. Pikiran kita jauh lebih tenang karena kita butuh yang namanya rest, istirahat supaya pikiran tenang, hati tenang, dan badan kita juga jadi tenang. Nah, dalam hal kita menghadapi kehidupan yang segala sesuatu tidak pasti, dan mungkin kita lagi ada di dalam akhir-akhir mungkin kita dalam ketakutan, kita dalam permasalahan yang mungkin pergumulan yang berat banget bagi kita, dan kita udah aduh Tuhan ini nggak bisa, aduh ini harus gimana, aduh ini harus gimana gitu kan, banyak aduhnya dan kita nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Coba kita diam dulu, kita berdiam diri, kita stay tapi di dalam Tuhan, dan kita balikin lagi bahwa harapan kita itu hanya di dalam Tuhan. Seperti Karo yang udah sampaikan minggu lalu, harapan yang tidak mengecewakan itu hanya di dalam Tuhan. Kenapa? Harapan yang tidak mengecewakan ini hanya di dalam Tuhan, dan harapan itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Harapan kita adalah Tuhan Yesus. Oke, kenapa harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Karena Tuhan itu ada pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang tidak pernah berubah dari zaman penciptaan pertama. Bumi diciptakan, kemudian Adam dan Hawa ada, sampai sekarang, sampai kita hidup sekarang, Tuhan itu selalu sama, tidak pernah berubah. Kasihnya selalu ada, selalu setia sama kita. Itu kan, rahmatnya selalu baru, kasihnya selalu baru setiap hari. Janji Tuhan juga Tuhan tepatin, gitu kan. Itu mengapa harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan adalah pribadi yang konsisten, pribadi yang teguh. Kemudian Tuhan juga merupakan benteng hidup kita, gunung batu kita. Kalau misalnya Daud mengatakan di dalam Mazmurnya sendiri, Mazmur 62, saya bacakan di ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Harapan kita di dalam Dia. Kenapa? Karena Tuhan adalah kota benteng yang teguh, tidak akan goyah, unshakable hold, tidak akan goyah. Dia gunung batu karang yang teguh. Dia dasar laut yang akan selalu ada di situ, dan dia merupakan tempat di mana kita bisa berlindung. Makanya jangkar selalu turun ke bawah ke batu karang atau ke dasar laut. Itulah harapan kita yang kita taruh di dalam Tuhan. Karena pada saat jangkar kita, harapan kita taruh di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini. Kita bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Reminder bahwa di dalam kehidupan ini akan selalu ada masalah, akan selalu ada hal yang tidak pasti, dan ada hal yang mungkin mengecewakan di dalam dunia yang kita hadapi. Tapi pada siapa kita taruh harapan kita? Pada siapa kita taruh hidup kita? Kalau bukan sama Tuhan, kita pasti hancur. Kalau bukan sama Tuhan, sama siapa lagi? Berharap sama manusia tidak akan pernah berhasil. Karena mungkin bisa jadi manusia mengecewakan. Karena kita lihat pribadi diri kita sendiri. Apakah kita menjadi pribadi yang konsisten? Mungkin ada, tapi belum sepenuhnya. Apakah kita bisa jadi pribadi yang terus-terus mengasihi? Kita bisa, dan kita harus terus belajar. Tapi Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatunya, sumber pengharapan kita, sumber iman kita, dan sumber kasihnya kita, gitu kan. Dia akan selalu isi kita terus menerus. Oke, mungkin kalau berbicara tentang harapan di dalam dunia ini, gitu kan, kita mungkin pernah dengar dengan istilah yang namanya hopeless. Nah, kadang kita mungkin, aku hopeless nih, aku nggak tahu harus kayak gimana dan segala macamnya. Boleh saya simpulkan bahwa kalau yang namanya hopeless itu bisa terjadi karena apa? Karena kita salah menaruh tempat
pengharapan kita, seperti yang Karoyan bagikan minggu lalu, pada saat kita menaruh harapan kita di dunia ini dengan orang-orang di dunia ini, gitu kan, kekecewaan pasti akan selalu ada. Nah, hopeless itu terjadi karena kita kecewa, kita pernah kecewa, kita menaruh harapan pada sesuatu dan yang terjadi adalah tidak sesuai dengan harapan kita. Setelah itu akhirnya kita kecewa, kita diintimidasi dengan diri kita. Mungkin kita punya impian dan segala macam gitu, karena satu dua hal kita nggak bisa mencapai gitu kan. Akhirnya hopeless lah, udah aku nggak bisa apa-apa dan segala macamnya. Kita mengintimidasi diri kita dan akhirnya itu menjadi dosa dan akhirnya mendistract atau mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada dunia ini gitu kan. Sampai akhirnya kita fokus ke diri sendiri. Aku mau nggak bisa Tuhan, aku mau nggak bisa Tuhan, aduh hidup kenapa gini sih, aduh kenapa pandemi kayak gini, aduh gitu kan. Sampai akhirnya kita hopeless dan kita nggak tahu harus kayak gimana, kita takut untuk melangkah dan segala macamnya. Tuhan ingetin lagi, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita menghadapi kehidupan yang segala sesuatunya tidak pasti, yang kita perlu adalah kita tetap di dalam Tuhan, stay in God. Dan kita pada saat kita mungkin udah melangkah jauh dari Tuhan, kita balik lagi ke Tuhan. Kita kejar hubungan kita sama Tuhan. Kita diem di hadiratnya Tuhan. Kita mau bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan. Dan kita kejar kasih mula-mulanya kita sama Tuhan. Kalian mungkin coba renungkan di dalam kehidupan kalian. Kapan kalian benar-benar berapi-api, menggebu-gebu sama Tuhan. Pengen baca Alkitab, pengen doa, pengen nyanyi. Wah, benar-benar dari hati kalian untuk Tuhan. Nah, itu yang kalian perlukan. Dan Tuhan senang dengan hal itu. Tapi Tuhan bukan pribadi yang kalau kita deketin Tuhan, Tuhan bakal dekat sama kita. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang pribadi yang konsisten, di mana Tuhan tetap menunggu kita dan Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Siapapun kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi pada saat kita datang ke Dia, kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau bangun lagi hubungan sama Tuhan, kita mau perbaiki diri kita. Kita mau taruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena yang tadi dibilang sama Daud, hanya dalam Tuhan aku tenang. Hanya pada Tuhanlah keselamatanku. Hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku yang tidak akan goyah. Itulah Tuhan kita. Jadi kita taruh harapan kita, taruh jangkar kita ke pribadi yang kuat, unshakable hold, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat kita menaruh harapan kita, pada saat kita menaruh kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kemampuan sama kita untuk kita dapat menghadapi kehidupan ini yang segala sesuatunya tidak pasti. Oke. Intinya pada saat kita mau menghadapi ketidakpastian ini, yang harus kita lakukan adalah berserah sama Tuhan. Tuhan, ini aku punya kemampuan ini, aku mau lakukan yang terbaik yang aku bisa. Kita berdoa sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita kerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai pada saat kita mungkin lagi di dalam masalah atau mungkin lagi menghadapi pandemi ini segala macam, kita hanya diam. Nah, itu nggak boleh. Jadi pada saat kita menghadapi segala sesuatu, kita nggak boleh hanya diam, tapi kita diam di dalam Tuhan. Kita balik lagi sama Tuhan, tapi setelah itu kita lakukan bagiannya kita. Jangan seenaknya, ya udahlah, sok Tuhan mau kapan beresnya ini. Nah, bukan seperti itu. Yang namanya hidup harus terus berjalan. Otomatis kita harus terus bergerak maju. Kita harus lakukan bagiannya kita. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Selebihnya serahin sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan rencananya. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Mungkin kita punya rencana, mungkin kita punya impian. Tapi kita serahin sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Dan setelah itu kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Kita punya planning ke depan mau gini. Kan A B C D E F. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku punya planning seperti ini. Kalau misalnya sesuai dengan rencana Tuhan,
biarlah Tuhan ini berjalan dengan lancar. Apabila ini nggak sesuai dengan nama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan jalan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan sampai seperti itu. Karena ya Tuhan pemilik kehidupan kita, Tuhan pencipta kita, Dia yang paling tahu kita, Dia yang paling ngerti kita, Dia yang tahu ke masa depan kita akan seperti apa, teman-teman. So, yuk kita taruh harapan kita dalam Tuhan. Di dalam kehidupan ini nggak ada yang pasti di dalam dunia, tapi di dalam Tuhan ada satu kepastian. Kasihnya Tuhan akan selalu baru setiap harinya. Rahmatnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, berkatnya Tuhan, itu akan selalu ada buat hidup kita. Bagi kita yang mengejar Tuhan, bagi kita yang terus mengejar hubungan kita sama Tuhan. Biarlah Tuhan terus kasih kekuatan sama kita di dalam kehidupan kita, untuk kita terus berkarya, untuk terus kita maju melangkah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang udah Tuhan sematkan, atau tujuan yang udah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Rencananya Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Oke. Kalau misalnya kita membaca lagi di ayat Ibrani 6 ayat 19 yang tadi tentang pengharapan adalah sauh yang kuat. Di ayat 18-nya Tuhan mengatakan seperti ini. Di firman-Nya mengatakan seperti ini, supaya dua kenyataannya tidak berubah-berubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Tuhan gak pernah berdusta. Tuhan selalu tepatin janjinya sama kita. Dimana kalau kita percaya penuh sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, kita mau berikan harapan kita, letakkan harapan kita di dalam Tuhan saja. Karena ya memang harapan kita hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan adalah harapan kita sendiri. Di saat dunia ini mengecewakan kita, Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tapi tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana iman kita sama Tuhan, bagaimana kita berharap sama Tuhan, dan bagaimana kasihnya Tuhan yang mengalir ke kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih itu akan selalu ada, dan itu adalah pegangan hidup kita sebagai orang Kristen untuk kita terus melangkah di dunia ini. Kita beriman sama Tuhan, kita taruh harapan kita sama Tuhan, dan kita sebarkan kasihnya Tuhan yang Tuhan kasih sama kita, biar orang-orang lain di luar sana yang mungkin belum mengenal kasihnya Tuhan bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apapun yang kita sharingkan sama teman-teman di luar sana. Oke, so teman-teman, mau saya ulangi lagi bahwa di dalam kehidupan ini akan selalu ada yang namanya ketidakpastian, akan selalu ada yang namanya kekecewaan pada saat kita hidup di dunia. Nggak sesuai ekspektasi kita, nggak sesuai rencana kita, nggak sesuai apa yang kita harapkan, itu akan selalu terjadi. Tapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, kita terus connect sama Tuhan, kita taruh harapan kita sama Tuhan, kita percayakan bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita, kita pasti diberi kekuatan baru. Dimana kita terus memuliakan Tuhan, dimana kita terus memuji nama Tuhan, dimana kita terus membaca firman-Nya, dimana kita terus saat teduh sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ditumbuhkan iman kita, semakin Tuhan perlihatkan bagaimana baiknya dan bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Ingat tadi kan saya bilang kita perlu yang namanya pegangan. Apa sih pegangan kita? Ya Tuhan sendiri. Pada saat kita mau menghadapi ketidakpastian, ya kita punya pegangan. Tuhan sendiri, kita pegang tangannya Tuhan, dan tangannya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu berjalan di depan kita, menuntun langkah kita, memegang erat tangan kita. Dia akan selalu menerima kita adanya. Oke, so teman-teman, saya mau ingatin lagi bahwa kita harus terus bangun hubungan sama Tuhan. Kita balik lagi sama Tuhan, kita lihat apa
bagaimana Tuhan terus menjaga kehidupan kita, bagaimana Tuhan terus mengasihi kita dengan apa adanya. Oke teman-teman, berharap dalam ketidakpastian itu hanya di dalam Tuhan saja, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak mengecewakan, bukan dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan udah kasih kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami mengerti bagaimana kami harus berharap Tuhan, bagaimana kami menaruh harapan kami Tuhan di dalam Engkau saja Tuhan. Bagaimana jikalau kami menaruh harapan kami di dunia ini Tuhan, pasti kami akan menemukan yang namanya kekecewaan Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, pada saat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, Kau adalah pribadi yang tidak mengecewakan, Kau adalah pribadi yang sungguh membuat tenang jiwa kami, Kau adalah pribadi yang teguh, yang bisa kami jadikan pegangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau adalah batu karang, kota benteng, dan gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami menyerahkan hidup kami sama Engkau Tuhan, mungkin kehidupan ini akan selalu ada masalah, tapi kami bisa melewatinya Tuhan hanya dengan Engkau saja, bukan dengan kekuatan kami. Kami tidak mampu, kami punya keterbatasan Tuhan, tapi kami percaya pada saat kami berjalan dengan Engkau, pada saat kami melangkah dengan Engkau Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa kami akan bisa melalui segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, biarlah Kau yang meneguhkan setiap kami Tuhan, biarlah Kau yang terus Tuhan berikan Tuhan kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan bagaimana kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan di masa pandemi ini. Mungkin kami takut Tuhan, mungkin kami merasa Tuhan serba gak menentu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah Tuhan di depan sana. Seperti pelangi di sehabis hujan Tuhan, kami mau menantikan pelangi itu Tuhan di depan sana. Tapi biarlah kami Tuhan terus berharap sama Engkau, supaya kami terus melangkah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami gak stuck dalam kehidupan kami, supaya kami bisa maju Tuhan, bisa mengkaryakan Tuhan kehidupan kami Tuhan, dan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan Tuhan dan mengikuti ibadah kali ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati Tuhan setiap anak muda-Mu Tuhan, biarlah Kau yang terus Tuhan hidup di dalam mereka Tuhan, dan mereka hidup di dalam Kau terus Tuhan, supaya mereka mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, di mana Tuhan kami sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan hikmat, biarlah Kau yang terus berikan akal-budi Tuhan kepada para pemimpin Tuhan di negara ini Tuhan, dari presiden hingga jajaran pemerintahan Tuhan, sehingga daerah juga Tuhan. Biarlah Kau yang terus berikan hikmat sama mereka Tuhan, biarlah Kau yang terus berikan kekuatan sama mereka Tuhan, pada saat mereka mengalami dan mengatur saat-saat kondisi seperti ini Tuhan. Kami tahu ini sulit, tapi kami percaya Tuhan, jika Kau bersama dengan Kau, kami dapat melaluinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Rehoboth Tuhan, biarlah Kau yang terus pimpin Tuhan gereja Rehoboth ini Tuhan, dan juga jemaat Ebenezer juga Tuhan, biarlah Kau yang pimpin Tuhan. Kau yang terus Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, akal budi-Mu Tuhan untuk gembala kami juga Tuhan, berikan kesehatan juga Tuhan untuk para Tuhan presiden juga, para majelis juga Tuhan, untuk para setiap pengurus komisi juga Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan mau memilih mereka Tuhan, bagaimana Tuhan juga akan membimbing mereka, bagaimana Tuhan juga akan memberikan kekuatan lebih sama mereka Tuhan, untuk dapat melakukan pelayanannya dan dapat melakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan, dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berkehendak, Kau yang berencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus pimpin dan bimbing kehidupan kami. Kami alaskan doa ini Tuhan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Kau yang semakin memuliakan Tuhan, biarlah terus kami berpengharapan sama Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you guys untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga kalian sudah mengikuti untuk ibadah selama bulan Juli ini yang membahas tentang harapan. Biarlah kita terus
teguhkan melalui firman, melalui puji-pujian yang kita angkat bersama dan kita dengarkan bersama juga. See you on next week. Bye bye. God bless you and stay healthy.